Selamat pagi. Ada banyak jenis olah napas yang dikenal di dunia ya. Jadi olah napas itu saya juga belajar dari Google atau dari YouTube ya. Jadi saya tidak belajar sendiri, tidak memperdalam berbagai macam tipe pernapasan itu enggak. Tapi saya diskusi, membaca, melihat YouTube gitu kan. Yang akhirnya saya mencari kelompok, kelompok kan, kelompok-kelompok pengelompokan dari olah napas itu. Dan saya nggak ketemu sih. Cuma dalam video ini akan saya coba untuk membagi dalam beberapa bagian, seperti misalnya olah nafas untuk medik, olah nafas kesehatan, olah nafas meditasi, olah nafas bela diri, olah nafas olahraga, dan mungkin jenis olah nafas lain yang saya tidak pernah tahu peruntukannya. Tapi yang kita mesti tahu adalah ini didominasi oleh teknik pernapasan dalam yoga. Olah napas medik sampai dengan olah napas untuk bela diri. Belajar dari Google aja. Jadi saya nggak baca buku juga sedikit, agak sulit mencari ya. Saya dari Google, oke. Lalu saya cari videonya di YouTube. Ya ada banyak tuh. Kita cukup tuliskan aja apa kata kuncinya tuh breathing, breathing work, terus breathing exercise, nah semacam. Lalu saya tambahkan pengalaman berlatih. Dalam hal ini saya kan latihannya di mana, di Merpati Putih ya. Merpati Putih itu terkenal dengan teknik pernapasannya kan. Maka saya coba bandingkan di situ. Lalu saya berdiskusi dengan para pelaku latihan. Ya, saya menghindari diskusi dengan orang yang tidak pernah latihan atau tidak melatih itu. Percuma. Nanti akan hanya timbul wacana-wacana atau mereka bilang tuh katanya tanpa kita punya partner yang sama-sama berlatih. Ambil ilmu dasarnya, lalu nggak ada tuh yang ini lebih baik, yang itu lebih buruk, kecuali Anda mencobanya sendiri. Oke? Anda tidak akan tahu kalau Anda tidak mencobanya. Oke? Jika ingin mencoba, pastikan Anda mempelajari dulu sampai selesai video YouTube dan pahami dulu risikonya. Saya tidak bertanggung jawab kalau sampai pingsan atau tiba-tiba tidak bernapas lagi. Jika ragu, maka coba dengan didampingi seseorang. Kebanyakan ini pernapasan hiperventilasi dan kecenderungan akan kebanyakan oksigen. Meski seperti Wim Hof diakhiri dengan hipoxia. Nah, sekarang saya ingin menceritakan tentang pernapasan Buteyko. Pernapasan Buteyko itu diciptakan oleh orang Ukraina tahun 1950. Buteyko itu siapa, Dok? Buteyko itu kayaknya dokter ya. Dia di Ukraina atau saya kurang tahu pasti, tapi dia itu menciptakan sebuah teknik pernapasan untuk penderita asma gitu. Emang seperti apa, Dok? Apa Buteyko? Ya. Ya, Buteyko itu tarik, tahan segala macam. Cuma tariknya itu dia punya tahan itu setelah expirasi atau setelah keluarkan napas. Jadi teknik napas untuk untuk orang asma supaya dia bisa mengatasi saat-saat serangan begitu, atau mungkin untuk terapi. Saya sendiri belum begitu mendalami, tapi pernapasan Buteyko itu sudah terkenal di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah falsafah manuver. Jadi falsafah manuver itu untuk meredakan denyut jantung yang berdebar-debar tinggi karena suatu kelainan dari jantung. Jadi sampai 200, sampai 200 lebih gitu kan. Nah, itu teknik napasnya gimana yang bisa menurunkan itu. Dengan teorinya adalah itu dia menekan suatu sistem saraf di situ sehingga kita bisa denyut jantungnya terpengaruh sehingga bisa menjadi pulih ya untuk keadaan darurat.
got inspired when I was 17 reading something about it by an anthropologist. Nah, untuk olah nafas untuk kesehatan itu banyak. Yang terkenal itu Wim Hof ya. Mungkin Anda sudah pernah mencoba Wim Hof. Teknik pernapasan di Wim Hof itu teknik pernapasan dengan hiperventilasi, yaitu misalnya 30 hitungan, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tahan. Gitu kan? Ulang lagi terus sampai 3 sampai 6 kali. Habis itu nanti dicoba untuk biasanya nyemplung di es segala macam. Tapi itu adalah satu paket dari Wim Hof yang sebenarnya tidak bisa dibagi-bagi antara napas doang atau nyemplung es doang gitu kan. Jadi itu juga suatu rangkaian tertentu yang diduga juga Wim Hof juga. Nanti Anda akan lihat bahwa itu juga mirip-mirip dengan pernapasan yang lain. Ada satu teknik napas yaitu tentang nitric oxide, yaitu dengan suatu teknik napas tertentu dan kita mendengung atau ya humming ya, mendengung, itu kita akan menggerakkan sel-sel di rongga hidung dan di sinus yang akan menghasilkan zat yang dapat melenturkan melenturkan pembuluh darah jantung sehingga dia tidak mengeras, ya itu nitrous oxide. Dan ini juga teorinya yang demikian itu sebenarnya di yoga itu sudah lama begitu. Cuma di sisi modern tentunya akan lebih baik kalau kita bisa dimodifikasi frekuensinya, dosisnya, caranya juga itu mungkin akan lebih baik dan Anda bisa lihat nanti contohnya pada video yang memang khusus membahas tentang teknik pernapasan. Selanjutnya juga ada juga teknik napas yang namanya box breathing. Jadi seperti segi empat. Tahan, buang. Tahan, tarik, buang. Tahan, tarik, buang. Jadi ada fase tahannya yang bentuknya seperti seolah-olah seperti kotak box breathing. Nah kalau ini juga banyak dipakai pada beberapa institusi. Biasanya untuk ketenangan dan segala macam itu namanya box breathing. Kalau Anda merasa mirip dengan suatu teknik pernapasan yang Anda pelajari, mungkin ini juga dapat sebagai acuan bahwa ini juga ternyata banyak manfaatnya dan ada landasan ilmunya. Okay? Berbeda dengan box breathing tadi, ini sekarang tentang bubble breathing. Bubble breathing itu kayak bubble, lingkaran atau O gitu kan. Jadi dia itu tanpa ada jeda, tanpa ada tahan napas. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Ini juga biasa disebut sebagai napas meditasi. Jadi napas untuk meditasi. Yang napasnya itu bukan napas orang biasa, bukan, tapi napas yang memang tarik memang kita sengaja menarik. Dan buang napas, memang kita sengaja buang napas dengan hitungan biasanya 4 detik atau 8 detik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus putar-putar begitu. Nah sekarang napas 4, 7, 8 ini dibilang katanya napasnya Navy SEAL atau pasukan khusus angkatan laut ya kan ya? Ya dok. Jadi katanya napas ini tuh bisa bikin orang tidur. Jadi untuk kalau kita susah tidur, napas 4. 4 tarik, 7 tahan, 8 buang. Artinya buang napasnya itu lebih panjang dari waktu tariknya, meskipun cuma 1 detik. Cuma 4 detik, ini 4, 1, 2, 3, 4 tarik, 1, 2, 3, 7 tahan, 1, 2, 7, 8 buang. Jadi buangnya lebih panjang daripada tariknya. Nah, kira-kira mirip sama apa tuh? Orang-orang juga menduga gitu kan. Di beberapa suatu studi atau tempat latihan,
itu familiar kita gitu kan. Ternyata ini juga ada yang mengatakan bahwa ini napas buat nefisil ketika mereka harus tidur dalam kondisi di medan perang. Oke. Udah. Nah, sekarang masuk ke intermittent hypoxia. Intermittent hypoxia itu sebetulnya semua jenis napas itu ya intermittent hypoxia gitu kan, tapi ini secara khusus biasanya digunakan bagi istilahnya tuh berlatih di ketinggian, jadi di gunung gitu kan, di lebih tinggi dari permukaan laut gitu kan. Meskipun ada juga yang menganggap bahwa dengan menggunakan masker khusus itu juga katanya bisa meningkatkan performa dari hasil latihan lebih cepat dengan teknik ini, jadi dengan mengurangi oksigen yang masuk. Meskipun dalam beberapa tulisan juga pro kontra ya, ada yang bilang tidak efektif tuh katanya, kalau pakai masker doang menutup hidung gitu, kenapa nggak pencet hidung aja sambil lari katanya kan, atau pakai sedotan aja yang bernapas, toh juga kekurangan oksigen juga gitu kan, kenapa nggak begitu aja gitu, kenapa mesti pakai masker katanya, meskipun di beberapa penelitian atau orang menganggap bahwa itu efektif gitu kan. Tapi yang jelas bahwa menahan napas, membuang napas, menahan napas, membuang napas itu memiliki dampak terhadap tubuh. Oke. Jadi untuk napas meditasi ya, untuk yang napas meditasi itu ada yang tipenya juga untuk pra meditasi, jadi persiapan meditasi. Yang ini dugaan saya ya, maksudnya saya nggak ada ngasih tahu, nggak ada yang ngajarin juga bahwa berbagai macam pernapasan yoga maupun dari mana itu tujuannya ujungnya itu nanti untuk bermeditasi. Nah, meditasi sendiri napasnya seperti apa? Itu sepertinya juga kayaknya napas O aja, atau napas bubble breathing, atau napas lingkaran aja gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi teknik-teknik pernapasan itu yang kita ketahui itu kan semuanya mempengaruhi otak, mempengaruhi saraf ya. Jadi apakah meditasi memiliki teknik napas sendiri? Maksudnya memiliki teknik napas sendiri itu adalah teknik dalam pernapasan sebelum melakukan meditasi. Dok, kalau yoga itu kan banyak jenisnya ya. Itu seperti apa, Dok? Ya, kalau yoga itu kan ada yang gerakan ya, asanas, tapi ada juga yang pernapasan pranayama, karena saya itu tidak pernah memperdalami yoga ya. Jadi apakah pranayama itu juga dilatih dengan asanas? Saya juga nggak tahu juga. Atau pose gerakan itu dengan pernapasan tertentu atau terpisah, itu saya juga kurang paham. Atau tujuan untuk meditasi gitu kan. Seperti contohnya tuh Bastrika, Ujjayi, terus Sodana ya, Sodona apa Sodana gitu kan. Dan juga ada juga tipe-tipe yang kalau yang tadi tuh yang Ujjaya, Ujjaya apa Ujjayi gitu ya. Itu tuh katanya seperti bersuara seperti laut. Seperti laut, jadi di kerongkongan gitu kan. Tapi ada juga yang lion, yang seperti suara singa. Maksudnya suara seperti singa itu kayak gimana, Dok? Seperti suara singa itu seperti orangnya keluarkan lidah, lalu begitu. Nah, itu kita harus tahu ya Ken ya, itu pranayama itu umurnya udah 3000 tahun kan. Yoga pose dengan pernapasan itu sudah sangat lama gitu kan. Cuma saya nggak bisa banyak komentar karena sepertinya untuk mempelajari itu mesti khusus, nggak bisa cuma di YouTube terus kita contoh, kita tahu seperti apa gitu. Udah. Nah, sekarang napas namanya ada napas holotropik.
Napas holotropik itu atau disebut holotropik atau yang sama adalah mereka tuh dipercaya pada kondisi napas tertentu itu dapat membangkitkan hormon DMT. DMT itu ada di kelenjar pineal ya, yang membuat Anda itu seperti pakai narkoba. Seperti pakai narkoba. Saya sih nggak pernah pakai narkoba sih, Ken. Kamu pernah nggak, Ken? Belum pernah sih, Belum Dok. pernah ya? Tapi melayang ya, Dok ya? Ya, nggak tahu melayang, nggak tahu dia katanya melihat nuansa-nuansa warna atau fly atau apa dengan teknik napas tertentu, namanya holotropik. Saya memberikan linknya di bawah, Anda bisa coba. Cuma saran saya, hati-hati, jangan sendirian. Dan kalau timbul sensasi apa kesemutan segala macam ya, Anda harus stop. Ya, tapi itu boleh dicoba gitu kan. Apakah ini berdampak kepada sesuatu? Tapi ini semuanya berdampak kepada otak. Ya, teknik napas itu secara kimiawi juga udah banyak dijelaskan ketika tubuh kita menjadi basah, maka kita akan mempunyai hormon tertentu, terus timbul hormon tertentu, timbul persepsi tertentu, timbul malah kadang-kadang halusinasi segala macam. Nah, itu mirip-mirip narkoba katanya, narkoba jenis apa ganja atau apa ya? Saya juga kurang tahu. Mungkin kalau Anda coba mungkin bisa kasih tahu saya. Jadi bagi yang pernah nyoba narkoba mungkin bisa komen di bawah. Oke. Ada juga pernapasan tumo. Tumo itu dari Tibet. Dia itu katanya bisa membuat tubuh kita panas dan kita itu bisa tahan di ketinggian beku, tetap bermeditasi, bahkan baju kita tuh kering. Karena saat kita meditasi itu memancarkan panas yang cukup sehingga kita bisa tahan dalam kondisi beku di Tibet. Itu namanya pernapasan tumo. Nah, saya kasih linknya di bawah, Anda bisa coba. Nah, kita masuk sekarang ke pernapasan dalam bela diri. Terutama di Indonesia, malah kadang-kadang itu mereka menuliskan tentang bela diri pernapasan, ya, atau sehat dengan olah nafas gitu kan. Jadi mereka secara tegas gitu menyatakan bahwa ini kami adalah bela diri dengan teknik pernapasan tertentu. Nah, pernapasan tertentu ini tentunya ya saya nggak tahu. Ya kan? Ya, Dok. Saya nggak paham karena saya juga tidak ikut. Cuma di YouTube kan banyak teknik-tekniknya. Yang kira-kira teknik pernapasan itu meningkatkan kekuatan atau stamina atau tubuh. Atau yang sering sekali dihubungkan ya Iya. antara latihan itu tuh dengan tenaga dalam, di mana tenaga dalam ini mental, orang mental dengan teknik pernapasan tertentu gitu kan. Ini banyak sekali di Indonesia dan mirip-mirip gerakannya. Tapi intinya sama, tahan napas, buang napas, tahan napas, buang. Tentu dengan tahapan, saya rasa pasti dengan cara meditasi juga lah, ya. Itu adalah suatu jalan untuk menuju ke meditasi menurut saya. Kalau ingin tahu meditasi mungkin bisa melihat di video saya sebelumnya dengan Mas Moncu tuh. Maksudnya dari sisi pernapasan itu mengantarkan kita menuju teknik yang lebih tinggi gitu kan. Jadi si pernapasan itu bukan acuannya, cuma seperti pengantar sepertinya menuju ke alam meditasi tertentu atau teknik tertentu dari bela diri atau kesehatan. Di samping bahwa kesehatan itu sendiri juga seperti nitrous oxide juga terpicu karena teknik napas yang teratur itu membuat napas itu menjadi teratur juga memiliki dampak kesehatan yang nyata. Ya, jadi demikian saja dari saya ya. Ya, yang jelas di sini adalah saya ingin memberikan gambaran kepada
semua orang, khususnya pada merpati putih ya, untuk mengetahui bahwa teknik napas itu banyak di mana-mana juga. Cuma teknik napas di merpati putih itu kebetulan di sini nggak ada yang mirip itu. Kalau dari yang pertama sampai yang terakhir itu kita bahas berbagai tipe saraf, itu kalau Anda ingin mengetahui tentang teknik napas dari merpati putih dengan kemampuan stamina, kemampuan pematahan, kemampuan getaran, Anda harus ikut latihan. Dari dasar 1, dasar 2, balik 1, balik 2, kombi 1, kombi 2. Baru komen. Kalau Anda belum mengikuti tahapan itu, ya Anda belum tahu harus melewati tahapan itu. Karena dari video yang pertama sampai video yang terakhir, tidak ada penampasan merpati putihnya. Oke?